Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang di pertemuan hari ini kita akan belajar di bab tentang kisahnya ayahnya para nabi. Ada yang tahu nggak kisahnya ayah para nabi itu nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya benar. Nah, Nabi Ibrahim ini tahu nggak kalian kenapa disebutnya itu nabi ini apa? Ayahnya para nabi? Iya, kenapa? Karena Gak dia, tahu, Pak. Ada tahu nggak? saya tahu Pak sedikit. Apa? Karena dia dilahirkan sama bapak dan ibunya Nabi. Nah, Nabi Ibrahim ini kenapa bisa dipanggil ayahnya para nabi ini? Karena Nabi Ibrahim ini tuh mempunyai anak dari cucu-cucunya itu yang jadi nabi atau rasul. Nah, yaitu nabi-nabinya itu ada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Zulkifli, terus Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah, Nabi Ibrahim ini tuh beliau itu keturunan Nabi dari Nabi ke-6 yang wajib kita ketahui itu kan ada 25. Nah, ini Nabi Ibrahim ini keturunan yang ke-6. Nah, selanjutnya kita sekarang itu belajarnya menggunakan video ya. Nah, kalian pasti udah gak sabar kan buat nonton videonya? Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya, "Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab, Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya. tentu saja patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah. Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman. Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya. Bakar kayu itu. Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira. Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun. Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Nah, gimana tadi videonya, seru nggak? Seru. Nah, sekarang Bapak minta buat kalian untuk buat kelompok ya. Kelompoknya dibagi dua. Nah, ini untuk kelompok 1 dan yang ini untuk kelompok 2. Nah, di kelompok ini kita buat diskusi aja, ngobrol-ngobrol sama guru aja ya. Nah, dari poin-poin yang tadi yang sifat teladan ya, teladan itu dari kisahnya Nabi Ibrahim itu apa aja coba? Ada yang bisa jawab nggak? Dari kelompok 1 ayo. Saya tidak tahu Pak. Tapi saya ingat di dalam video
beliau itu kayak Ibrahim itu pernah di apa namanya tuh? Nabi bakar. Ya, Ya. tapi ada yang nolongin ya Pak ya? Iya. Cicaknya. Allah. Oh, Iya. Oh, kirain cicak, Pak. Tapi kalau perantara cicak bukan Pak? Nah, Oh. bukan kalau cicak itu katanya ya ini mah. Nah, dari poin-poin dari video sebelumnya yang tadi dari kisahnya Nabi Ibrahim itu apa poin-poinnya yang kita teladani dari video tersebut? Jadi ya kita ini sih Pak kayak namanya itu kita mengambil dari teladannya kisah Nabi Ibrahim ya, Iya. seperti apa ya? Mungkin jadi orang yang sabar Pak. Iya, benar, sabar. Maafkan enggak Pak? Iya, memaafkan juga pasti Nabi juga punya sifat yang memaafkan. Nah, sekarang lanjut kelompok 2. Bapak mau kasih pertanyaannya itu apa mukjizat dari Nabi Ibrahim? Hidup mati burung dihidupin, Pak. Bukan itu. Oh, itu. Menghancurkan berhala. Iya, benar. Saya, Pak. Iya, apa? Tidak mudah dibakar. Iya, masuk juga. Nah, kenapa itu bisa dibakar Nabi Ibrahim? Tidak bisa dibakar. Iya, kenapa? Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Masalahnya karena apa? Yang tadi di video. Apa ya? Lupa, Pak. Nah, masalahnya itu karena Nabi Ibrahim ini itu awalnya gara-gara menghancurkan berhala-berhalanya punya Raja Namrud. Ya. Nah, di situ Raja Namrud ini kan beliau sebelumnya juga ngaku-ngaku jadi Tuhan. Nah, terus habis itu gara-gara berhalanya hancur, jadi dia nuduh Nabi Ibrahim. Nah, dengan hukuman dibakar hidup. Nah, disitulah mujizat Allah memberikan mujizat kepada Nabi Ibrahim. Nah, selanjutnya sebelum ditutup pertemuan kita ya anak-anak, Bapak ingin memberi tugas yaitu menceritakan tentang Nabi Ibrahim kepada orang tua kalian masing-masing. Baik. Ya. Baik, Bapak. Nah, Insya Allah. Bapak kalau orang tuanya gak mau dengerin gimana? Iya, Pak. bisa ke kakaknya aja, kalau enggak ke adiknya gitu ya. Kalau Apa? Pak saya mau tanya Pak, saya mau nanya Pak. Ya, kenapa? Kita bisa nggak sih Pak jadi nabi Pak? Tidak bisa karena Nabi terakhir itu cuma Nabi Muhammad. Gitu. Nah, sudah ya, sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan baca alhamdulillah, dilanjut dengan baca waktu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup kita pertemuan hari ini, kita lanjut besok ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.